Halo semua, perkenalkan nama saya Ferdi Anderson Cornelius Sialoho dengan NIM 2303011184 dari program studi agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulat gerayak pada tanaman kedelai. Ulat gerayak atau Spodopteral itulah merupakan musuh utama dari tanaman kedelai, yang dimana serangan dari ulat ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada daun, polong, serta biji kedelai, sehingga dapat menurunkan hasil panen dari tanaman. Selanjutnya kita masuk kepada siklus hidup dari ulat gerayak. Siklus hidup ulat gerayak dibagi menjadi beberapa, yaitu telur, larva, pupa, serta imago. Pertama ada telur, di mana telur ulat gerayak diletakkan dalam berkelompok di bagian bawah tanaman atau di bagian bawah daun tanaman inang atau tanaman kedelai, di mana telur-telur tadi berwarna putih kekuningan dan berbentuk bulat. Selanjutnya ada larva. Larva ulat gerayak berwarna hijau gelap dengan garis-garis hitam dan putih dan memiliki bulu-bulu halus. Kemudian ada pupa. Larva akan berubah menjadi pupa yang berwarna coklat kehitaman dan terbungkus dalam kepompong. Selanjutnya ada imago atau ulat gerayak yang sudah menjadi dewasa, di mana ulat gerayak akan menjadi gengat dengan sayap dengan berwarna coklat kehitaman dan sayap belakang berwarna. Selanjutnya ada gejala serangan dari ulat gerayak pada tanaman kedelai. Pertama, daunnya yang termakan. Larva ulat gerayak akan memakan daun kedelai dan meninggalkan lubang-lubang yang tidak teratur, serta hanya akan meninggalkan tulang-tulang dari daun itu sendiri. Selanjutnya, larva juga dapat menyerang polong kedelai dan menyebabkan kerusakan pada biji yang dapat mengurangi hasil panen. Selanjutnya ada yang biji terkontaminasi, di mana larva ulat gerayak dapat meninggalkan kotoran dan bulu pada biji kedelai yang dapat mengurangi kualitas dari biji kedelai itu. Yang selanjutnya ada tanaman yang akan menjadi layu, di mana serangan ini adalah serangan yang paling berat dan dapat menyebabkan tanaman kedelai itu mati karena kehilangan daun dan kehilangan kemampuan untuk fotosintesis. Video yang teman saksikan tadi merupakan salah satu contoh dari serangan hama gerayak. Video tadi diambil di lahan percobaan fisiologi tumbuhan. Dampak yang dihasilkan dari serangan ulat gerayak terhadap produksi tanaman kedelai adalah penurunan hasil panen. Serangan ulat gerayak dapat menyebabkan penurunan hasil panen kedelai secara signifikan karena kerusakan pada daun, polong, serta biji dari kedelai. Selanjutnya, kualitas bijinya akan menurun. Biji kedelai yang telah terkontaminasi kotoran dan bulu ulat gerayak menjadi kurang berkualitas dan kurang nilai jualnya. Selanjutnya, dapat meningkatkan biaya produksi petani, di mana petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan pengendalian hama seperti pemberian pestisida. Metode pengendalian ulat gerayak secara mekanis. Pertama ada pemantauan, pengendalian manual, pembersihan gulma, serta pemupukan, yang dimana dilakukan pemantauan secara berkala dan dapat membantu mendeteksi serangan dari ulat gerayak ini secara dini. Selanjutnya ada pengendalian manual, di mana menggunakan tangan untuk mengumpulkan dan membuang ulat gerayak secara manual skala kecil. Selanjutnya ada pembersihan gulma, di mana membersihkan gulma di sekitar tanaman kedelai dapat mengurangi tempat persembunyian ulat gerayak tadi. Yang terakhir ada penggunaan pupuk atau pemupukan, di mana pemupukan yang terjadi dapat meningkatkan ketahanan tanaman kedelai terhadap serangan ulat. Pengendalian ulat gerayak secara kimiawi, di mana kita dapat menggunakan pestisida yang memiliki keuntungan serta kerugian masing-masing. Yang pertama ada insektisida sintesis yang memiliki keuntungan yang dimana sangat efektif untuk membunuh ulat gerayak tadi, dimana kerugiannya dapat mencemari lingkungan, membunuh musuh alami, dan menimbulkan resistensi hama atau
hama menjadi tahan akan insektisida. Selanjutnya ada insektisida organik yang dimana keuntungannya lebih ramah lingkungan, tidak menimbulkan resistensi hama, dan kerugiannya adalah efektivitasnya lebih rendah dibandingkan insektisida sintesis. Ada pengendalian ulat garayak secara hayati. Pertama, kita dapat menggunakan musuh alami dengan memanfaatkan predator alami seperti kepik, tawon parasit, dan burung untuk mengendalikan populasi dari ulat garayak tersebut. Selanjutnya, kita dapat menggunakan patogen, yang dimana kita menggunakan jamur patogen seperti Beaveria bassiana untuk menginfeksi dan membunuh ulat garayak tersebut. Selanjutnya, kita dapat menggunakan bakteri, yang dimana bakteri yang dapat kita gunakan adalah Bacillus thuringiensis atau BT, yang dapat digunakan sebagai biopestisida untuk membunuh ulat garayak. Selanjutnya ada feromon, di mana penggunaan feromon untuk menarik ulat garayak jantan ke perangkap sehingga menghambat perkembangan dari ulat garayak. Pentingnya pengolahan hama untuk garayak dan budidaya kedelai. Yang pertama, kita dapat meningkatkan hasil panen, di mana pengendalian ulat garayak yang efektif dapat meningkatkan hasil panen kedelai dan keuntungan petani. Menjaga kualitas biji, dengan pengendalian serangan ulat garayak tadi, kualitas biji akan dapat dipertahankan sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi lingkungan. Pengendalian hama yang ramah lingkungan dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya tentang ulat garayak. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.